Halo mahasiswa informatika UMM. Selama masa kuliah, kamu mungkin sering mendengar istilah CPL. Tapi, sudahkah kamu benar-benar memahaminya? CPL bukan hanya sekadar singkatan biasa loh. CPL adalah kependekan dari capaian pembelajaran lulusan, yaitu kumpulan kompetensi yang wajib kamu kuasai selama menempuh pendidikan di informatika UMM. Di program studi ini, CPL dirancang dalam 8 poin utama yang membentuk lulusan dengan kompetensi komprehensif. Menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Islam dalam kehidupan pribadi maupun sosial, menunjukkan sikap profesional di bidang informatika dengan jiwa kewirausahaan, mampu memanfaatkan teknologi informatika untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mampu melakukan evaluasi, dokumentasi, serta publikasi karya di bidang informatika, menguasai keahlian dalam analisis, perancangan, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak, mampu menciptakan dan mengembangkan game edukatif yang cerdas, terampil dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mengolah data, menguasai sistem jaringan dan keamanan komputer. Setiap poin CPL diukur menggunakan pendekatan ABCD, audiens mahasiswa, behavior, perilaku atau keterampilan yang dinilai, kompetens, tingkat penguasaan, dan degree, sejauh mana capaian itu terukur. CPL ini akan membentukmu menjadi lulusan informatika UMM yang siap bersaing di dunia profesional. Nah, ada 4 profil lulusan utama yang disiapkan oleh prodi ini. Spesialis jaringan yang mampu menganalisis masalah, menawarkan solusi, dan mengevaluasi sistem jaringan. Pengembang game yang bekerja dalam tim untuk merancang serta membangun video game dari desain hingga logika permainan. Ilmuwan data yang bisa mengubah data menjadi informasi berguna dalam pengambilan keputusan. Rekayasa perangkat lunak yang menguasai siklus pengembangan software dari awal hingga pemeliharaan. Bagaimana cara meraih CPL? Sebagai mahasiswa, kamu perlu mengambil mata kuliah sesuai peta jalan CPL, menyelesaikan setiap asesmen topik pembelajaran, memastikan nilai minimum terpenuhi, mengakumulasi nilai CPK sebagai dasar nilai CPL, dan menerima laporan CPL di akhir semester. Kalau kamu masih bingung soal CPL, tenang saja, kamu akan terus dibimbing melalui berbagai tahap seperti PKKMB, sesi perwalian akademik, penjelasan dalam kontrak belajar dan RPS, serta rincian nilai yang bisa kamu lihat di KHS tiap semester. Bagaimana CPL disusun? CPL tidak asal dibuat, tapi melalui tahapan yang matang, yaitu analisis kebutuhan industri oleh dosen, rumusan CPL berdasarkan standar SNIKTI KKNI Aptikom dan tren perkembangan ilmu informatika, penetapan indikator CPL sebagai dasar CPMK, forum diskusi kurikulum FGD bersama pakar untuk mendapat masukan akademik dan profesional, pengesahan CPL dalam rapat pleno sebagai panduan resmi kurikulum. Bagaimana CPL diimplementasikan? Para dosen menjalankan langkah-langkah sistematis, menyusun RPS dan asesmen berdasarkan sub CPMK, mendorong perkembangan potensi mahasiswa, melakukan penilaian kemampuan berdasarkan sub CPMK, memberikan remedial jika belum mencapai nilai minimal,
mengakumulasi nilai sub CPMK menjadi CPMK lalu CPL, menyesuaikan semua hasil dengan peta jalan prodi. Peran dosen sangat penting dalam proses ini. Merancang pembelajaran berbasis CPL CPMK, menjelaskan isi CPL dalam RPS, memberikan ruang eksplorasi bagi mahasiswa, memberikan penilaian objektif dan kesempatan remedial, menghimpun nilai menuju capaian CPL. Lalu kenapa CPL itu penting? Karena CPL adalah cermin kualitasmu sebagai lulusan. Semakin kamu memahami dan mencapainya, semakin siap kamu bersaing di dunia kerja. Setiap angka nilai yang kamu dapat bukan hanya sekadar skor, tapi bukti keberhasilan kamu dalam mencapai target pembelajaran. Susun strategi belajarmu dengan baik dan capai CPL-mu secara maksimal. Mari kita wujudkan bersama lulusan informatika UMM yang unggul, terukur, dan siap bersaing.